Naga mencari teman. Alkisah hiduplah seekor naga. Tubuhnya berwarna hijau. Keempat kakinya panjang dan berkuku tajam. Bila ia bernafas, api akan keluar dari mulutnya. Akibatnya, ia tampak sangat menyeramkan, sehingga tidak ada yang mau berteman dengannya. Suatu hari, ia merasa sedih sekali. Lalu ia pergi ke sungai dan mencoba tidur. Namun tidak bisa. Kesepian amat mengganggunya, hingga ia menangis dan tak terasa air matanya pun jatuh. Tiba-tiba ia sadar api yang keluar dari mulutnya tak sebesar seperti biasanya. Di saat itu pula seekor burung melihat kejadian tersebut. Lalu dengan takut ia mencoba mendekati naga dan bertanya, "Hai naga, mengapa engkau terlihat begitu sedih?" "Aku tak punya teman. Sepertinya semua takut kepadaku. Jadi aku merasa sangat kesepian," sahut naga. "Seharian ini baru kamu yang mau berbicara denganku," kata naga menambahkan. Murai berkata, "Kau tahu, aku mendekatimu karena air matamu mengecilkan api yang keluar dari mulut." "Jadi itu yang membuatku dijauhi siapapun?" tanya naga. "Mengapa kamu tak berendam saja di air sungai itu?" kata Murai menyarankan. "Dengan begitu, mungkin api di mulutmu akan padam," tambahnya. Mendengar saran itu, naga kian sedih dan berkata, "Aku takut tenggelam dan aku tidak bisa berenang." Ia malah ditertawakan oleh Murai. "Benamkan saja kepalamu ke dalam air sungai itu, lalu angkat setelah beberapa lama," sahut Murai. Naga lalu menuruti apa yang dikatakan Murai. Dia langsung membenamkan kepalanya ke dalam air sungai. Setelah lama, diangkatnya kepalanya dari air, lalu dihembuskan nafas sekuatnya. Ternyata tidak ada api yang keluar dari mulutnya. Tak lama kemudian, saat bernafas, naga kembali mengeluarkan api yang sangat besar. Bahkan nyaris membakar burung Murai jika tidak cepat menghindar. "Apa yang kau lakukan, naga?" seru Murai dengan nada marah. "Maafkan aku tidak sengaja," kata naga memohon. "Ternyata mulutmu masih mengeluarkan api," seru Murai. Lalu Murai menyarankan naga, "Hanya ada satu cara untuk memecahkan masalah itu. Engkau harus menemui si bijak burung hantu. Ia pasti akan memberimu jalan keluar." Naga menyetujui usulan Murai. Lalu ia langsung bergegas pergi ke tempat burung hantu. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, akhirnya mereka sampai di rumah burung hantu. "Permisi, Pak burung hantu," ucap naga. "Ya, kalian mencariku?" tanya burung hantu. "Benar," jawab naga. "Menurut sahabatku, kau dapat menolong memecahkan masalahku," tambah naga. "Bisakah kau menceritakan apa yang terjadi?" tanya burung hantu. Lalu ia menceritakan masalahnya kepada si burung hantu. Dan tanpa sengaja, naga kembali menyemburkan api. Kali ini, burung hantu yang hampir menjadi korban. "Hai, apa yang kau lakukan?" ucap burung hantu. Karena naga dianggap
celakakan dirinya, burung hantu pun marah dan menyuruh naga bergegas pergi. "Tolonglah burung hantu," pinta sang naga. Lalu dengan marah, burung hantu menjawab, "Tidak, aku tidak akan mau membantumu." Sang naga kecewa dan lagi-lagi menangis. Dan itu sangat mengganggu burung hantu. Sudah, jangan menangis. Sekarang pergilah ke utara dan cari kota Yuanwan, kata burung hantu dari dalam rumah. Tanpa banyak bertanya lagi, naga langsung pergi menuju utara untuk mencari kota Yuanwan. Akhirnya, naga melihat kota Yuanwan yang bersalju dan berkabut. Di kota itu, ia mendapati anak kecil yang kedinginan karena cuaca di sana yang sangat dingin. Naga pun mendekatinya dan bertanya, "Hai anak kecil, kenapa engkau menangis?" "Aku sangat kedinginan dan orang tuaku tak punya kayu bakar untuk perapian." "Lihatlah tanganku membiru," jawab anak kecil itu. Naga kemudian sangat iba mendengar cerita anak kecil itu. "Jangan takut, sekarang julurkan tanganmu dan aku akan menghangatkanmu." Lalu diseburkanlah api dari mulutnya ke arah tangan anak itu. Anak itu sangat senang karena tidak kedinginan lagi. Anak itu mengajak naga ke tengah kota. Awalnya penduduk merasa takut. Tapi setelah tahu bahwa naga ingin membantu menghangatkan para penduduk, orang-orang pun senang. Demikian pula naga pun senang karena mendapat teman baru.